pemasaran menjadi salah satu faktor penting dalam dunia bisnis. Apalagi, seiring dengan perkembangan digitalisasi yang menyentuh semua lini, UMKM pun dituntut adaptif dengan berbagai model teknologi pemasaran. Namun, sayangnya, tak sedikit para pelaku UMKM yang hingga kini belum memiliki skill mumpuni dalam pemasaran digital. Untuk itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Malang menggelar pelatihan IT yang diikuti oleh sejumlah UMKM dengan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang dan praktisi e-pasar. Pelatihan yang bertajuk memperluas jaringan melalui digital marketing ini diselenggarakan di Aula Lantai 2 Pasar Bareng Kota Malang pada 18 November 2021 lalu.
E-Pasar Malang, Diki Sulaiman dan Yudhista Aditya, memberikan pemaparan seputar digital marketing melalui aplikasi E-Pasar Malang. Peserta pelatihan yang didominasi para pedagang di Pasar Bareng ini begitu antusias mempraktikkan langsung sistem aplikasi E-Pasar sebagai media marketingnya. Sistem kerja yang praktis dari E-Pasar tentu mudah diaplikasikan oleh para peserta pemula. Bahkan melalui aplikasi ini, para pelaku usaha dapat dengan mudah memperoleh data pasar dan pelanggannya. Tak heran, teknologi marketing yang ditawarkan E-Pasar tentu dapat memperluas jaringan usaha dengan tepat sasaran. Oke, tapi kita kasih gambaran aja. Yang perlu disiapkan nanti dokumennya, pertama KTP, kedua foto lapaknya. Nggak harus foto sih, sebetulnya kalau punya logo ya bisa pakai logo. Kalau mau misalnya yang ilustratif lah, misalnya jasanya jasa reparasi kendaraan atau tempel ban panggilan misalnya, ya dikasih gambar yang sesuai. Foto lapak itu maksudnya itu. Jadi biar nanti tampil di depan kayak gini, orang tahu, oh ini saya mau beli ini gitu. Terus siapkan juga foto produknya. Foto produknya kalau bisa sih lebih dari 3, tapi biar nggak kelihatan sepi gitu ya. Dan gini, kalau jenengan jualan jasa misalnya, ada kemarin yang pijat bayi misalnya, pijat bayi kan kita tetapkan harganya jenengan. Jenengan juga orang biasanya kan ada kelipatan ya, kelipatan mau dipijat setengah jam atau 1 jam gitu misalnya. Jadi jenengan yang ngatur harganya sendiri, plus mau delivery kan yang di delivery dirinya sendiri ya. Mau datang ke sana, mau dihitung kilometernya monggo. Jadi kalau mau dihitung kilometernya daftarnya 2 macam, aplikasi lapak sama aplikasi kurir. Jadi biar apa? Biar kalau yang mesen jauh gitu, kita tetap ganti ongkosnya dapat gitu. Tapi itu terserah jenengan juga. Kalau enggak juga, wes pokoknya sak Malang Raya babah. Monggo, yang mau gitu juga silakan. Terus foto produk itu kita ketentuannya, kalau bisa malah jangan yang terlalu gede, jangan yang high res atau HD itu ya. Pilih yang settingan paling kecil aja di HP kalau mau diambil foto produknya, atau kalau sudah pernah moto dikecilin aja. Toh tampilnya cuma segitu tuh, cuma segitu aja. Paling pol 1 layar HP nanti. Bentuk ya format Instagram lah, kotak gitu. Yang biasa main Instagram pasti ya sudah apalah, ngambil pose atau ambil foto produknya yang bagus kayak apa. Itu aja mungkin karena mau tak praktekkan juga lagi sulit sinyal semua ya. Enggak. Iya. Pripun nih, Pak? Iya, atau interaktif aja langsung mumpung kita di sini ada penyiasatan misalnya belum punya kurir, bisa pakai kurir luar apa enggak? Monggo. Saya kemarin soalnya sempat ke salah satu kurir yang sudah kita kenal juga. Beberapa sudah ada produk COD-nya juga, jadi kurirnya bayar ke sampean full, terus dia dapat pembayaran dari pelanggan sampean. Ada yang mau gitu. Nanti japri aja, nggak enak saya, dikira promosi. Tapi lebih baik
memang kalau kita bisa punya kurir dari rekan-rekan kita sendiri, misalnya di pasar kan ada bapak-bapak yang biasanya bentor apa-apa gitu, itu diajak. Kalau kita di pasar Pandanwangi memang kebetulan tukang parkirnya itu ngerangkap jadi kurir. Jadi selama pasar buka mereka mau mengantarkan sesuai hitungan kilometernya yang mereka tetapkan sendiri. Jadi enaknya di kita gitu, sampai mau hitung per kilometernya 2000 monggo, 3000 monggo, selama itu fair dan tidak mengurangi order sampean. Kalau sampean tetapkan terlalu tinggi nanti konsumennya protes gitu kan. Itu aja. Terus sistem perhitungannya ada perhitungan awal. Misalnya mau perhitungan awal itu di set 5.000 untuk 2 km pertama atau 1 km pertama bisa. Fleksibel sekali. Untuk kurirnya gitu. Atau apalagi nih, kalau marketplace yang lain sama, kita juga algoritmanya sama untuk bikin bisa muncul di atas. Kalau marketplace yang lain pasti satu rating, kedua kecepatan memenuhi order, ketiga kalau di marketplace lain kan ada fasilitas chatting, tanya dan lain sebagainya. Kalau sampai telat jawab itu biasanya turun ratingnya. Kalau di kita sementara ini belum, karena saya tahu jenengan repot sekali. Alasan belum dibuat memang. Tapi konsumen bisa custom order, misalnya mau ordernya ditambah empal plus pecel plus jangan terlalu pedas, itu monggo bisa dikomen di tiap orderannya. Itu mungkin Bapak Ibu ada lagi mungkin. Oh ya, bisa dilingkan ke IG shop ya. Kalau IG kan di bawahnya ada tombol shop itu, kalau jenengan punya IG bisa dilingkan juga ke pasar nanti. Facebook shop, Facebook marketplace dan lain sebagainya. Kita bisa sharing gimana caranya cari order di Facebook marketplace, di IG market, di macam-macam, nyiasati gimana. Kalau di marketplace yang lain ada, selain yang tadi itu 3 itu ada lagi kebaruan. Kebaruan itu artinya jenengan diminta memang tiap bulan punya produk baru. Nggak enaknya di marketplace besar gitu. Teman-teman biasanya nyiasatinya gimana? Dibundling. Misalnya Bangkia bonus sampo saset. Bisa. Yang penting ada produk baru terus. Memang mintanya gitu, algoritmanya marketplace kayak Bukalapak, Tokopedia gitu. Kalau e-pasar lebih dekat kayak kita aplikasi yang ojek online dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu ada produk baru tiap bulan. Yang penting ratingnya dari konsumen bagus dan kecepatan melayani ordernya tepat. Nggak ada frekuensi cancelnya. Kalaupun ada cancel itu masuk akal gitu. Bukan karena cancelnya sampai 2 kali order cancel, itu kan berarti bermasalah memang. Lapaknya nggak aktif atau orangnya sakit. Nah kalau sakit harus punya BPJS Kesehatan dong. Sama ketenagakerjaan, karena ada penggantian gaji hariannya selama ditanggung BPJS itu. Harapan dari kami peserta semua ini bisa mencoba untuk melakukan aplikasi e-pasar ini. Kemudian dari Pak Diki dan timnya itu berupaya supaya pasar-pasar yang ada di Kota Malang ini semuanya dapat menerapkan e-pasar, sehingga ke depan kita tahu bahwa pasar selama ini, pasar tradisional selama ini kita lebih identik dengan kebutuhan sembako, sayur, kebutuhan pangan dan lain-lain. Tapi ke depan mungkin pasar itu juga harus ada pasar seninya, ada galeri, ada kafe-kafe, terlebih sistem
pemasaran dan pembayarannya melalui digital marketing. Saya kira itu ya. Acara saya kira materi sudah cukup. Untuk itu kita aplaus kepada Mas Yudis dan teman-teman. Hari ini kami ingin memastikan bahwa nilai benefit, nilai manfaat dari Kamar Dagang yang memfasilitasi proses digital, ikut pelatihan di Kadin, otomatis bangunan rasa aman dan nyaman mereka bekerja terjamin. Satu. Yang kedua, kita gandeng teman-teman BPJS. Kenapa? Karena itu adalah jaminan pekerja-pekerja rentan. Ini penting sekali. Mereka bekerja di lapang, mereka bekerja rentan yang di ruang informal, yang sebenarnya ruang informal itu 70% pendukung pembangunan kawasan. Malah bukan lebih kecil, besar sekali. Nah, ini kurang tertangkap. Ini momentum yang kita lakukan dan alhamdulillah penerimaannya cukup bagus. Harapan kami dari sisi Kamar Dagang itu terciptanya lapangan pekerjaan baru. Peluang pasar yang terbuka demikian lebar bisa direspon cepat sehingga tidak lagi nipis ke sandal. Bahasa Malangnya itu nyentek nih sandal. Bermodal besar, tidak harus punya lapak itu bermodal besar. Jawabannya ada di sana bahwa digital itu menjawab tentang keluhan-keluhan masyarakat sekaligus membuka peluang selebar-lebarnya ke dunia internasional bahwa kita punya potensi besar. Upaya kita menstimulasi giat ini bersama-sama. Satu, kita juga mengkawal ini tidak hanya berdasarkan BPJS atau BPJS Naker. Ada giat yang sedang kita persiapkan untuk menjamin mereka secara asuransi jiwa, jadi kecelakaan kerja dan sebagainya. Selain itu kami juga mengkawal hingga kurnya terlaksana. Jadi teman-teman UKM menjadi bankable, menjadi sustain programnya, menjadi sangat kreatif produknya. Karena bangunan kreatif dasarnya kan tenang hatinya, tenang pikirannya, maka mereka bisa berkarya lebih baik. Kita membuka ruang-ruang itu selebar-lebarnya. Nah, kita stimulir melalui giat-giat yang disupport oleh teman-teman mitra perbankan, pemerintah maupun BPJS Ketenagakerjaan. Itu, Pak. Jadi kita betul-betul merasa sangat senang sekali bahwa hari ini kita bisa memberikan ruas senyum dari teman-teman pelaku usaha yang ternyata, Pak, yang kami butuhkan ya seperti ini, yang kami inginkan seperti ini. Nah, kalau gitu kita jadikan aja ini role model nasional dari Malang. Berdayanya kita adalah kita bersama-sama. Dari kria, dari kerajinan kria ataupun dari lintas yang lain, ada pedagang biasa, ada yang sekedar peracang, ada yang catering dan sebagainya. Hari ini cukup bervariasi dan sebenarnya itu juga memberikan penguatan kepada kita bahwa ketahanan pemulihan ekonomi itu berangkatnya dari ruang real kecil ini. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nani Sewati. Kami juga perisai dari BPJS Ketenagakerjaan ya. Salam sehat, salam satu jiwa. Bagaimana hari ini kesannya setelah kita mendapatkan banyak sekali ilmu ya. Baik, terima kasih dari Bapak Kadin, BPJS Naker, yang mana Bapak Ibu tidak tahu bagaimana dahsyat dan hebatnya perlindungan dari BPJS Naker. Kita hanya membayar 16.800. Saya ingin mencari satu relawan saja yang belum pernah mengikuti BPJS Naker. Segera maju ke sini, akan kita berikan fasilitas gratis untuk hari ini. Kita akan mendapatkan sangu. Sangunya untuk siapa Bapak Ibu? Ahli warisnya berapa tadi? 42 juta. Istimewa enggak dengan membayar 16.800.000 rupiah saja sebulan? Dan untuk jaminan hari tua, tadi program yang ketiga, itu dijamin loh sampai berapa itu yang di sana? 174 juta. Kalau kita punya 2 anak kecil, apabila kita salah satu tenaga kerjanya berbulan, anak kita masih ada jaminan sampai dikuliahkan 2 orang ya, sampai kuliah. Itu mau enggak? Mana asuransi Indonesia yang termurah selain BPJS Ketenagakerjaan? Kita bukan hoak, dan di sini ada pedagang pasar yang sudah menikmati manfaatnya. Di musim pandemi, BPJS Ketenagakerjaan juga peduli dengan para UMKM mendapatkan BSU, bantuan subsidi upah ya. Ada yang sudah dapatkan 1 juta, dari prakerja 1.200.000. Nah, jadi kita bukan hoak. Hari ini
mendapatkan 5 pendaftaran ya gratis. Tapi untuk selanjutnya bisa dibayar lewat tadi itu ya, Alfa, Indomaret, BRI, Shopee, ada cashback dan lain-lain. Jadi monggo kita tidak pakai ribet, silahkan. Kalau mau antri-antri biasanya daftarnya pakai apa? Nulis data ya ibu-ibu, form ya, antri ya, ambil antrian. Kita tidak, percayakan kepada kami, KTP, fotokopi, kalau nggak bawa, kirimkan ke saya lewat WA, cukup tulis nomor email, nomor telepon ya, usahanya apa. Nanti Bapak Ibu hari ini kalau sendirian masuk bukan penerima upah ya, tapi nanti kalau ada keluarganya yang punya usaha seperti kami, ada pegawainya, pembantunya, tukang hijaunya, bisa dimasukkan ke penerima upah. Baik ya, dapat sertifikat. Bedanya hanya itu, perlindungannya sama. Baik, tepuk tangan untuk para peserta naker baru. Untuk selanjutnya prosesnya bagaimana Pak Marji? Bisa kita proses di belakang ya, biar nanti bisa langsung melanjutkan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Malang bermartabat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu beserta semuanya, kami selaku panitia menyampaikan terima kasih atas kehadiran keikutsertaan dalam acara pelatihan IT ini, dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan ilmunya kepada seluruh peserta. Harapannya peserta ini yang pertama menjadi terampil membuat suatu hasil produksi baik kerajinan maupun makanan olahan, dan berikutnya adalah produk itu harapannya bisa dipasarkan melalui digital marketing. Sekali lagi kami panitia menyampaikan terima kasih dan mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Kami dari Kamar Dagang dan Industri Kota Malang menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah siang tapi masih semangat ya. Jadi rangkaian acara ini telah berlangsung mulai tadi ya, sehingga saya melihat antusiasmenya cukup bagus. Nanti tadi kan sudah sampaikan ya, ada pembinaan berikut ya, jadi tidak cuma berhenti sampai di sini. Jadi anggaplah kami ini, Pak Samsul, saya, teman-teman ini selaku adalah mentor gitu, mentor. Jadi bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya produk atau jasa ya, kemudian kecentok-centok itu, kami ini sudah diri kecentok-centok sudah ya istilahnya sudah warak ya, sudah bisa menikmati kesusahan. Jadi namanya susah atau ditipu atau apa itu sudah biasa. Jadi kami sudah mengalami ya, jadi bisa bisa dikatakan kami bisa mementori Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan tidak harus kebentur-bentur ya. Kalau ada masalah itu biasa ya. Kalau ada kesulitan itu biasa. Karena kalau mulus-mulus saja itu malah jadi tanda tanya ya. Jadi setiap usaha mesti ada kendala. Kendala itu hal yang biasa gitu. Kita tertipu itu hal yang biasa gitu. Karena dari 10 pelanggan mungkin 1 yang nipu ya. Masih ada 9 yang tidak menipu. Ini yang patut kita renungi ya. Positif kegiatan tersebut. Selama ini, pelatihan berbasis digital marketing masih terbilang minim dilaksanakan di Kota Malang. Padahal kegiatan semacam ini dapat mempermudah pelaku usaha dalam menjalankan promosi secara digital untuk menjangkau pasar lebih luas. Teman, nanti kalau ada
misalnya saya ada Dengan pesanan terselenggaranya yang pelatihan kewalahan, digital saya marketing mencari ini adalah diharapkan mampu teman-teman menggerakkan sekalian. roda Baik, perekonomian saya masyarakat akhiri secara pertemuan maksimal. ini dengan ucapan Terlebih, bagi para pelaku alhamdulillahirrahmanirrahim. UMKM yang masih menggunakan cara konvensional untuk beralih ke digital agar produknya tetap bertahan dan mampu bersaing secara global. Di tengah pandemi seperti ini, justru ada sosialisasi tentang digital marketing ini. Apakah perlu? Justru ini solusinya. Justru dengan adanya pandemi ini, digital marketing ini sangat diperlukan. Kita tidak lagi membeli atau berjualan dengan menggunakan gerai atau toko-toko atau menunjukkan saya jual ini, tidak lagi begitu, tetapi kita tetap berjualan. Apakah masih diperlukan pasar? Masih. Karena apa? Gudang harus tetap ada, display, gerai harus tetap ada. Di situ diperlukan pasar. Alamat harus tetap ada. Anda akan lebih percaya bila alamat yang ada di digital marketing ini ada. Misalnya toko A ada di Pasar Bareng. Anda akan percaya karena Anda tahu tempatnya, tahu bahwa itu ada, tidak hoax. Ini perlu sekali di tengah pandemi, justru digital marketing lah jawabannya. Selaku Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Bareng, acara ini saya nilai sukses. Karena satu, apa materi yang disampaikan oleh dari dinas di sini, kita bekerja sama dengan Kadin, Diskoperindak, dan BPJS. Itu semuanya tercover sampai kepada masyarakat. Yang kedua, para pedagang yang memang tujuannya adalah berdagang juga terwadai. Mereka merasa juga mendapatkan selain ilmu, karena di sini diterangkan seperti apa perlunya digital marketing, tapi juga mereka juga mendapatkan rezeki dari teman-teman ini membeli makanan, membeli barang-barang di sini. Jadi kalau saya rasa saat ini kesan saya sebagai pedagang juga di sini bahwa event ini menguntungkan kiri dan kanan. Sangat saya harapkan ke depan kita bisa lebih maju, lebih baik untuk memberdayakan pedagang, memberdayakan juga masyarakat sekitar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari Kota Tadi Malang, sudah Kidot ditutup, Mayantara berakhir Media Group pula melaporkan. acara pelatihan pada siang hari ini. Satu, dua,